Bagaimana kalau ada seseorang yang mulai membunuh para penjahat satu persatu? Dan yang lebih gila, semua aksinya direkam, lalu disebarkan ke publik. Sebagian orang menyebutnya pahlawan, sebagian lagi menyebutnya pembunuh berdarah dingin. Tapi pertanyaannya, kalau hukum gagal menghukum orang jahat, apakah membunuh mereka bisa disebut keadilan? Film ini langsung membuka dengan suasana yang tidak biasa. Bukan aksi, bukan kejar-kejaran, tapi sebuah persidangan. Seorang pria misterius bernama John Doe sedang diadili atas puluhan kasus pembunuhan. Namun yang membuat kasus ini berbeda, korban-korbannya bukan orang biasa. Mereka adalah pemerkosa, pembunuh, pedofil, dan kriminal berat lainnya. Dan dari sinilah muncul satu pertanyaan besar. Apakah dia penjahat atau justru pahlawan? John Doe bukanlah orang spesial. Dia bukan polisi, bukan tentara, bukan agen rahasia. Dia hanyalah pria biasa, sampai hidupnya hancur dalam satu kejadian tragis. Istri dan anaknya dibunuh secara brutal. Dan yang lebih menyakitkan, sistem hukum gagal memberikan keadilan. Pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di titik inilah, sesuatu dalam diri John berubah. Dari seorang pria biasa, menjadi seseorang yang percaya bahwa jika hukum tidak bisa menghukum, maka dia akan melakukannya sendiri. John mulai memburu para penjahat, tapi dia tidak melakukannya secara sembarangan. Setiap target dipilih dengan alasan. Setiap aksi direncanakan dengan matang. Dan yang paling mengejutkan, semua aksinya direkam, lalu dikirim ke media. Tujuannya bukan sekedar membunuh, tapi menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini lolos dari hukum. Namun media besar justru memotong videonya. Mereka hanya menampilkan bagian pembunuhan tanpa konteks kejahatan korban. Dan dari sinilah konflik mulai berkembang. John tidak tinggal diam. Dia mulai menyebarkan versi lengkap videonya, tanpa sensor, tanpa manipulasi. Dan hasilnya, publik mulai terpecah. Sebagian orang mendukungnya, sebagian lagi mengutuknya. Muncullah sebuah gerakan bernama Speak for the Dead. Gerakan ini percaya bahwa John bukan pembunuh, melainkan seseorang yang memberikan keadilan bagi korban yang sudah tidak bisa berbicara lagi. Dan dari sinilah, segalanya mulai lepas kendali. Apa yang dilakukan John ternyata memicu efek domino. Orang-orang mulai terinspirasi. Mereka mulai meniru aksinya. Muncul vigilante-vigilante baru yang merasa mereka juga punya hak untuk menghukum. Masalahnya, tidak semua orang punya standar yang sama tentang keadilan. Yang awalnya terlihat seperti misi, perlahan berubah menjadi kekacauan. Dan kota itu mulai kehilangan kendali. Salah satu kejadian yang paling menggoncangkan terjadi di sebuah klub malam. Dua petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap seorang remaja hingga akhirnya meninggal dunia. Namun kasus itu ditutup karena adanya uang dan kekuasaan. Pelaku bebas. Dan seperti yang bisa kamu tebak, John tidak tinggal diam. Dia menjadikan kasus ini sebagai salah satu targetnya. Dan dari sinilah, gelombang kekerasan semakin besar. Semakin banyak aksi terjadi, semakin sulit membedakan mana keadilan dan mana balas dendam. Film ini mulai membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau seseorang membunuh pembunuh, apakah dia masih disebut pembunuh? Atau justru penyelamat? Dan apakah hukum selalu benar? Atau hanya terlihat benar? Seiring cerita berjalan, kita mulai melihat sisi lain dari John. Dia bukan sekedar pria yang mencari keadilan. Dia juga manusia yang dipenuhi rasa marah, trauma, dan obsesi. Dan di titik tertentu, kita mulai bertanya, apakah dia masih mengendalikan aksinya
Atau justru sudah dikuasai oleh rasa dendam? Tekanan semakin besar ketika kasusnya mulai disorot secara nasional. Media terus membahasnya, publik semakin terpecah, dan aparat hukum berusaha menjadikannya contoh. Tapi masalahnya, semakin mereka mencoba menjatuhkan John, semakin banyak orang yang justru mendukungnya. Seolah-olah, dia bukan lagi sekedar individu, tapi sudah menjadi simbol. Di tengah proses hukum, seorang jurnalis mendapatkan kesempatan langka, wawancara eksklusif dengan John Doe. Disinilah, pertama kalinya, kita benar-benar mendengar langsung cara berpikirnya, alasannya, keyakinannya, dan cara dia melihat dunia. Dan percakapan ini bukan sekedar interview biasa. Ini seperti duel psikologis antara dua sudut pandang tentang kebenaran. Semua konflik akhirnya mengarah ke satu titik. Sidang yang akan menentukan nasib John. Apakah dia akan dihukum, atau justru menjadi simbol revolusi? Ketegangan terasa di mana-mana. Pendukungnya semakin banyak, penentangnya juga semakin keras. Dan dunia seakan menunggu satu keputusan, yang bisa mengubah segalanya. Disinilah cerita mencapai titik paling intens. Bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana dunia memandang keadilan itu sendiri. Apakah keadilan harus selalu mengikuti hukum? Atau kadang hukum memang perlu dilawan? Film ini tidak memberikan jawaban yang mudah. Justru sebaliknya, ia membuat kita berpikir dan mungkin mempertanyakan semuanya. Kalau kamu ada di posisi John, apa yang akan kamu lakukan? Diam dan membiarkan kejahatan terus terjadi? Atau melakukan sesuatu, meskipun itu salah? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita akan membahas film-film dengan cerita paling gelap dan penuh makna.